Sudah kopi, sudah teteh, sudah semua. Semangat belajar lagi. Haleluya, senang bertemu dengan saudara untuk kita belajar. Puji Tuhan, kita dapat waktu lagi untuk belajar bersama-sama. Ada dua nama suami istri di dalam perjalanan hidup Paulus. Saya ulangi, ada suami istri yang sangat berjasa dalam pelayanan Injil oleh Rasul Paulus. Namanya Aquila dan Priscilla. Nah, ternyata di Indonesia dulu tahun 80-an ada suami istri di Bogor, Jawa Barat. Saya kenal baik, tapi mereka sudah dipanggil Tuhan berapa tahun yang lalu. Di rumah mereka ada komunitas yang luar biasa. Namun banyak anak-anak, penginjilannya, komunitasnya, seminar kemana-mana. Dan betul, suami istri bernama Aquila dan Priscilla. Siapa mereka? Mereka ini supporter yang support pelayanan Paulus. Nah, ada ataupun tidak di antara kita, ya, itu urusan lain. Tapi bersyukur untuk Sulawesi Selatan. Waktu itu kan Mama San masih masuk Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Barat ini masuk Sulawesi Selatan. Kita bersyukur di Makassar ada seorang yang namanya Pak Beni, ya, luar biasa sekali baik dengan mereka juga. Bagaimana Pak Beni sekeluarga ini sangat mensupport, betul, mendukung banyak pekerjaan Tuhan di banyak daerah. Termasuk ternyata pastor di belakang dibangun oleh Pak Beni. Nah, ini contoh. Saudara, dalam pelayanan kita harus ada di samping pendoa orang-orang yang support secara materi. Tapi janji jangan jadikan mereka sapi perah kita, maaf sebenarnya. Ya, jangan. Juga jangan ditarget sebelum sedang tidak, jangan. Biarkan Tuhan yang menggerakkan hati mereka sendiri. Nah, di dalam perjalanan Paulus, Aquila dan Priscilla ini tukang tenda. Kalau sekarang itu developer yang punya perumahan untuk bangun itu. Coba kita lihat, tolong cari David mana? Ayatnya di pasal mana? Aquila, Priscilla. Kita lihat baca dulu siapa dua orang ini, dan itu luar biasa. Nanti kita akan nyambung tentang Filemon. Filemon juga supporternya Paulus, luar biasa. Di Kisah Rasul berapa? Ada tolong saling cari. Kisah Rasul 18 ayat kita lihat. Ya. Kalau kita sedang menulis, mesti saya terbuka sepakat kerjasama yang baik. Puji Tuhan. Kisah Rasul 18. Mulai berapa? 2. Berapa? Mulai ayat 2. Oke. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia berdatang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma, Paulus singgah ke rumah Aquila dan Priscilla. Terus, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, kan Paulus tukang tenda, Aquila, Priscilla tukang tenda juga.
Ia tinggal bersama-sama dengan mereka, bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang emak, ya. Kalau sekarang developer bagian pembangunan rumah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Terus, ketika selesai Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias, dan seterusnya nanti baca sendiri. Saudara, sejak awal pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan selalu minta kita punya tim, jangan kerja sendiri. Amin, selalu punya tim. Nah, masing-masing Tuhan kirimkan tim itu siapa buat kita masing-masing. Tapi yang penting tidak boleh sendiri. Masih ingat kan Yesus berkata, kalau kamu pergi memberitakan Injil minimal 2-2. Ini penting sekali konsep ini. Lihat kemanapun saya pergi, walaupun istri saya ikut, saya tetap ngajak anak-anak anggota yang lain. Kalau saya tidak ikut, kami berangkat berlima, jadi berenam dengan saya. Ini luar biasa. Nah, saudara, temukan konsep ini. Kenapa? Karena kita ini, Yesus berkata seperti anggota tubuh. Tubuhnya satu, tapi anggotanya banyak. Kita lihat ayat itu di 1 Korintus 12, mulai ayat yang pertama. Ya, jadi harus ada peristiwa. Oh, terima kasih. Ya, supaya pembacanya ayat. Nah, 1 Korintus 12 mulai ayat 1 sampai ayat 3. 1 Korintus 12 mulai ayat 1 sampai 3. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya tentang karunia roh. Ayat 2, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Tuhan, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala bisu. Ini permulaan Paulus mengatakan soal karunia roh yang ada di dalam tubuh Kristus. Ayat 12 saya baca 3, lompat ayat 12. Tadi kedua. Ya. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Nah, kata kuncinya kalimat terakhir, demikian pula Kristus. Ayat 13. Ayat 13. Yang sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara, apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa saja yang Tuhan kehendaki, itu saya akan bercerita suka. Yang penting, apa saja. Seperti sesi pertama tadi, keluarga itu menjadi pusat kerajaan surga di dunia, tapi sedang masuk. Nah, seperti tubuh Kristus itu adalah pelayanan Yesus yang luar biasa. Dia itu Tuhan, tapi menggambarkan dirinya seperti tubuh kita manusia. Bisakah kita menjawab pertanyaan? Tolong sebutkan organ tubuh mana yang paling penting di hidup kita? Semua. Kalau kita menemukan yang tidak penting di tubuh kita dan itu dibuang, pengaruh semua yang lain. Nah, itu
Nah, Tuhan sejak awal selalu ingin kesatuan, ingin bentuk tim kebersamaan. Setan tidak suka dibuat individu. Apa buktinya? Buktinya sampai hari ini perpecahan terjadi. Izinkan saya berkata kalimat ini. Hal yang paling sulit menjalankan panggilan Tuhan. Dengarkan. Hal yang paling sulit dalam menjalankan panggilan Tuhan adalah tim. Tahu bedanya tim? Nah, ada ilustrasi bagus. Pancing, tahu pancing? Satu senang. Jalan. Berapa senang? Mau berapa besar? Tahu bedanya pancing dan jalan? Mana yang lebih cepat dapat ikan? Nah, itu saya tidak suka kita jadi jalan. Setan mau kita tetap satu pancing saja. Maka itu pekerjaan Tuhan tak pernah selesai. Maaf, dalam sejarah gereja, maaf ya, jangan tersinggung. Kalau tersinggung, ya orang ini macam-macam. Sampai hari ini gereja sudah 2000 tahun di dunia. Setan tetap bercokol dan berkuasa, dan yang menang bukan Yesus dan Tuhan. Bukti. Tiap kali ada tim kompak, setan datang kacaukan pecah. Pecah lagi. Nah, maaf ya, penyebabnya itu salah satu yang besar. Pembagian persembahan. Pada ketawa. Nah, kalau pribadi nggak ada pembagi. Kalau dengan tim harus bagi. Ini salah satu penyebab rusaknya kerinduan Tuhan. Waktu kami menikah, ya 34 tahun yang lalu, terus sangat kebingungan. Karena teman-teman pendeta minta, dia saya khotbah, saya berkata, waktu susah. Jadi waktu kami menikah, yang khotbah itu 6 pendeta. Saya cuma nggak tahu. Kami ini sendiri salah satunya Pak Yusuf yang memberkati tumpang tangan di kepala kami itu 11 pendeta. Saudara, ya, yang hadir Jumat lebih, dan kami nggak pakai undangan. Kalau undang pasti ada yang lewat. Zaman itu nggak ada Facebook, nggak ada apa-apa. Silakan yang dengar datang aja sudah. Kamu mau diundang sekian, mau undang siapa? Nah, bapaknya kayak seperti itu. Dia berkata gini, wah, saya nggak khotbah tentang pernikahan, belum tentang pernikahan. Karena yang menikah ini padanya itu sudah, ya Tuhan pakai untuk masalah keluarga. Tapi saya mau khotbah tentang kesatuan. Mumpung saya bisa ketemu segini baru pendeta yang menghadiri nama Tuhan. Begini kata Pak Yesus. Tuhan Yesus itu tidak pernah minta banyak. Kalau kita baca Yohanes 17, dia cuma minta satu supaya kita menjadi satu. Dia tidak minta banyak. Begini kata Pak Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa, yang jawab siapa? Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus yang berdoa, yang jawab siapa? Tapi jawab tidak, karena kita sibuk sendiri-sendiri. Ngerti? Jadi kalau sesi kedua temanya Aquila dan Priscilla, Tuhan ingin kita sakiti. Yohanes 17 ayat 21. Kita lihat. Ini satu-satunya ayat yang begitu jelas dan begitu tegas. Bagaimana dan kapan dunia bisa percaya Yesus itu juru selamat? Cuma ayat ini. Ayat 21. Ayat 21. Cuma ayat ini. Coba.
Ini doa Yesus. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Supaya mereka semua. Mereka di sini siapa? Kita. Murid-muridnya gereja. Supaya kita gerejanya menjadi satu. Baca Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka gereja, murid-muridnya juga di dalam kita. Kalimat terakhir, koma. Supaya dunia percaya bagaimana bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa, bahwa engkau Bapa yang memutuskan. Maaf saudara, sampai hari ini doa ini belum terjawab karena kita masih terpercaya sebagai tubuh Kristus. Allah hebat, tapi dia menghargai Aquila dan Priscilla sebagai sahabat Injil. Sampai hari ini kalau kita menginjil dan ada orang percaya Yesus, pasti akan keluar pertanyaan yang menyakitkan hati kita. Lalu aku gabung gereja mana? Betul tidak? Banyak yang di luar kita ini bingung dengan kelakuan kita. Setuju semua? Setuju. Yang pantai Kosta saja ada berapa aliran? Sampai hari ini sudah 22 April 2026. GPDI dibesar dan dikecil masih bertengkar. Itu kalau setan tahu ini senangnya luar biasa. Urusan model aja nih. Jadi ada gereja Pentakosta di Indonesia. Kalau kita di sini dunia kecil, tapi di Bandung ada sinode DPD juga, tapi DPD besar. Dan ini nggak akur. Maaf, sama dengan GPSI, Gereja Pentakosta Serikat Indonesia. Ada GPSDI, Gereja Pentakosta Serikat di Indonesia. Ini pun perang saja. Lu betul atau tidak? Udah nggak semua pembagian tak sekira semua. Tapi ini fakta. Masalah baptisan juga ribut. Yang nggak tahu nggak usah tahu, yang tahu sendiri. Sama-sama baptis orang, tapi dipersoalkan sama berdepan atau belakang. Sudah selalu berdepan atau belakang, tapi dia harus ditenggelamkan duduk. Sedih bukan punya hati Tuhan, kita yang acak-acak sendiri. Kita yang merusak kesatuan tubuh Kristus. Karena tidak beda dengan dunia bisnis. Maaf nih saya mau lagi. Mau sampai kapanpun malaikat yang datang pun Indomaret dan Alfamart nggak bisa. Maaf, betul tidak? Datangnya malaikat untuk dia enggak. Kenapa? Kalau mereka wajar karena bisnis. Kan gereja bukan bisnis, tapi diperlakukan seperti lembaga merah. Jadi sampai kapanpun dunia tidak akan percaya Yesus datang dari surga. Karena yang kita bawa ada Yesus pakai pakaian Katolik, Yesus pakai pakaian Baptis, Yesus pakai pakaian Pentakosta, Yesus pakai pakaian Advent dan seterusnya.
yang seharusnya dunia tahu Yesus diutus oleh yang satu. Rusak. Makanya kalau kita mau bicara penginjilan, memenangkan jiwa, sebelum semua nama gereja bisa dihapus, penginjilan tidak akan selesai. Karena masing-masing cari jiwa untuk kelompoknya, untuk kerajaan surga. Maafkan saya. Ini terjadi karena kesalahan para misionaris dari Eropa. Dulu waktu mereka datang ke Nusantara menjadi Indonesia, yang mengutus mereka itu wajib membawa nama mereka. Wajib. Betul tidak? Nah, jumlah baptisan waktu itu adalah syarat mutlak. Uang donatur dari Eropa sampai ke tenaga misi yang ada di Nusantara. Kalau dalam sebulan atau lebih jumlah baptisan tidak bertambah, maka uang misi tidak ditambah juga. Akhirnya asal dibaptis tanpa pertobatan, dan lahirlah gereja-gereja suku yang sampai hari ini jauh lebih tinggi memegang adat daripada firman. Gak usah jauh-jauh, gereja macam gereja Nias, gereja Mentawai, gereja Batak, gereja Dayak, semua. Gereja Minasa, gereja Halmahera, gereja Timur, gereja Sumba. Mengapa masih ada adat istiadat? Mari jangan marah saya berkata ini. Menjadi orang Toraja itu susah kaya. Ada kelas kawin dan ada kematian itu nggak kira-kira. Hutang itu betul gitu. Hutang. Kenapa adat yang memiskinkan masih dipegang sampai hari? Itu gara-gara sejarah misionaris yang salah. Semua gereja suku di Indonesia, maaf, itu kacau. Adatnya lebih tinggi, termasuk gereja Papua. Menyedihkan sekali. Karena kesalahan awal. Tidak dimuridkan langsung dibaptis. Ada polisi berkata muridnya dulu lalu baptis. Karena persembahan ini tadi jadi rusak sampai hari ini. Serius kan? Maka itu catat 38 provinsi di Indonesia, provinsi-provinsi termiskin itu yang berstatus provinsi Kristen. Betul tidak? Provinsi Kristen itu statusnya termiskin di Indonesia. Dan bukan cuma termiskin, terkacau dalam soal moral. Provinsi Islam jauh lebih aman. Ini fakta. Karena ada tadi. Maka itu hari ini kita ubah konsep kita. Tetaplah ada denominasi masing-masing. Itu adalah urusan kantor agama. Betul? Tapi dalam pelayanan dan ibadah bersama jangan bawa merek itu. Kita datang hanya karena satu nama, Yesus Kristus. Kalau ngomong seperti ini, nggak usah bicara doktrin, dogma, nggak usah bicara liturgi. Karena beberapa gereja suku dikatakan liturginya. Itu kan saya pernah di gereja Protestan. Ini liturgusnya mungkin nggak teliti. Ada bagian jemaat duduk,
ada majelis kurang satu orang yang itu. Saya sampai bingung, sudah duduk berdiri sudah. Oh, tapi nggak bisa, buat majelis tidak bisa. Nah, saya temukan liturgi itu bahasa Yunani, artinya tata cara untuk ibadah. Nah, saya tanya, maaf ya, jangan marah. Liturgi itu sebuah tata cara ibadah. Tolong jawab pertanyaan saya. Untuk siapa ketemu siapa? Untuk manusia ketemu Tuhan. Sama dengan kalau kita rakyat Sulawesi Barat ingin ketemu gubernur, harus ada peraturan protokol. Nah, pertanyaan saya, yang ngatur kita protokol untuk ketemu. Tapi yang kurang ajar kita. Mau ketemu Tuhan, kita yang ngatur Tuhan, duduk Tuhan, berdiri Tuhan. Kalau model saya habis, kamu yang butuh aku, kamu ngatur aku. Udah, Amin. jadi liturgi itu salah. Amin kan? Amin. Kalau kita mau ketemu Tuhan, kita ngatur dia, enak. Betul, setuju kali lagi. Bukan semua itu. Itu capek. Tahu dampaknya? Anak muda merasa gereja. Bosan. Nggak ada artinya ibadah. Karena kita mengatur Tuhan. Saudara, puluhan tahun yang lalu langsung aja saya, Papa Mama, jangan paksa anak-anak baca Alkitab. Susah. Jujur kita jangan susah. Coba kalau baca kita bilangan, angka semua. Kita tawarin, silsilah. Betul? Dan kita suruh kita baca. Begini kata Roh Kudus kepada saya. Biarkan anak-anak kita membaca Alkitab di hidup Papa Mama. Alkitab yang Papa Mama hidupi itu yang dibaca oleh anak. Ini prinsip yang mutlak. Selama Papa Mama masih melakukan firman, anak-anak melihat itu, anak-anak. Jangan paksa mereka. Buat saya, Alkitab itu buku yang paling membosankan. Tebel, tulisan kecil-kecil, gak ada gambarnya. Aku betul-betul tidak. Kita aja setengah mati, suara. Salah. Maka itu Paulus berkata, jadilah surat ini. Jadi kalau ada orang ingin tahu Tuhan kita, jangan suruh ke gereja. Di gereja mereka ketemu setan Kristen. Betul nggak? Siapa itu setan Kristen di gereja? Orang Kristen ini setan. Betul? Kalau ada orang di luar kita mau ketemu Tuhan, pakai surat Paulus 1 Korintus 11 saja. Ikuti teladan. Sebagaimana kita ikuti teladan Yesus. Artinya, kamu yang ketemu Yesus. Saudara dan saya harus berkata, lihat hidupmu. Kalau kamu lihat hidupmu, berarti kamu sudah lihat Yesus. Kita para pemimpin, hamba Tuhan, rekan sekerja Kristus harus berani mengatakan kalimat itu. Lihat hidup. Maka itu jangan cuma bisa khotbah mengerti Alkitab. Yang penting kita lakukan dan orang lain. Kalau itu kita kerjakan, aman dunia. Saya dicek oleh komunitas yang bisa bersekutu dengan orang Katolik, orang Katolik. Satu kali saya harus berkati pernikahan. Ya, orang tua ini pengajian perempuan sangat baik dengan saya, kenal. Dia Protestan. Ketemu calon Katolik yang pria. Enggak, opa nggak ada bakat.
menikah secara Protestan. Nah, pengantin lagi sama kerasnya. Kami sudah disumpah Katolik sampai mati. Nah, itu jadi saya tidak tahu bagaimana saya terlibat dalam diskusi. Dan kebetulan mereka ibadah di paroki Katolik Mahakam, Jalan Makam, Jakarta Selatan. Kebetulan pastornya itu sangat ramah. Akhirnya kami ketemu. Bagaimana yang jalan tengah? Hebat. Maka itu saya bisa ada di Jakarta. Ya udah. Jalan tengah itu. Kalau begitu, nanti Pak Pendeta yang potong, maka imam Katolik yang memberkati. Aman bukan? Nah, kita pemilih dialog. Hari pernikahan jadi itu luar biasa. Jadi saya harus mengikuti proses itu. Miskinan terangkat di depan, bawa tempat kemudian itu, terus baru saja itu saya ikut saja. Begitu. Seperti janji semula saya khotbah Romo yang berkati. Nah, habis saya khotbah Romo yang berkati. Wah, setelah saya dengar bapak-bapak ini, bagaimanapun saya kalah karena saya tidak menikah. Terus kamu saya bagaimana? Ya udah, mereka aja langsung memberkatkan. Enggak, saya nggak mau ambil kesempatan. Kalau itu Romo, kita bareng-bareng. Aman toh? Jadi kami itu pertama. Satu saya pakai cara biasa, yang Romo pakai cara baru. Itu kesaksian luar biasa. Tapi saya punya rumah. Anak saya punya rumah 6 tahun pacaran. Satu Katolik, satu Protestan. Tetap menutup. Nah, anak saya ini tahu bagaimana cara saya hidup dalam tubuh Kristus. Kenapa boleh nggak teman-teman saya? Kenapa? Itu tapi sama saya ini. Karena mereka dosa cinta. Tapi terhadap orang tua. Saya coba kita sedih. Tetap orang tuanya enggak. Yang Katolik tetap minta diberkati di Katolik. Yang Protestan tetap nggak bisa minta. Jaraknya agama ini. Berpengamen. Jangan. Ayah. Maka itu, kalau tema kita hari ini akuilah dan Kristus. Sama, mulai dari keluarga. Amin. Di dalam keluarga itu nggak ada agama. Agamanya papa mama adalah kasih. Kalau kasih tidak membeda-beda. Ini kita harus mengerti. Jadi kalau Tuhan tunjukkan sepasang suami istri, aku yang bersedih itu karena memang keluarga itu segala. Maaf, sampai hari ini saya masih ketemu untung tidak ada istri hamba Tuhan yang tak bisa mendukung suaminya. Ada. Bisa tanya kok. Ada. Nah, di sini sudah berubah dari biasa. Ada 2 penyebab besar hamba Tuhan suami istri tak bisa kompak. Satu biasanya masalah uang. 2 biasanya maaf yang jangan tersinggung. Istri yang tak suka seseorang dalam gereja, wajar dia mempengaruhi suaminya untuk ikut tak suka. Setuju tidak pakai kata? Nah, ini masalah. Lalu bagaimana cara kita menghadapi ini? Uang, materi itu memang kita perlu dalam hidup. Tapi jangan jadikan ini yang utama. Setuju? Yang utama adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Maka itu dalam pengelolaan keuangan gereja kembali
ayo kita cari tim. Berbahagialah kita kalau dalam pelayanan kita bisa menemukan Aquila dan Priscilla. Tim ini. Suami istri, salah satu kita bisa marah dan suka pada seseorang, tapi jangan kerasa hati untuk nggak suka seterusnya. Setuju kalian? Setuju. Jangan kerasa hati untuk nggak suka seterusnya. Kalau hidup Yesus ada Yudas, berarti maksudnya kalau dalam hidup Yesus ada Yudas, maka seharusnya di hidup kita harus ada Yudas. Ya. Ya harus. Kenapa kita butuh Yudas? Kan doa kita, mau sepertimu Yesus. Harus ada Yudas. Karena kalau nggak ada Yudas, menyalibkan kita. Apa? Bingung. Cuma bingung. Satu kali ada orang bertanya, nyesal. Kenapa sih waktu itu Yesus memilih Yudas? Kenapa? Saya punya jawab. Kalau Yudas nggak pilih, kita pun nggak pilih. Itu nggak amin. Orang pilih sama Yudas. Apa itu Yudas? Siapapun itu siapapun juga ini masih ada. Betul? Jadi Yudas yang mengizinkan ada di gereja kita itu berkat besar. Amin. Cuma satu. Saya ulangi. Yudas yang mengizinkan ada di gereja kita berkat besar. Itu jangan diusir. Tunggu satu di antara dua, bertobat atau mati. Kalau kita hidup dosa itu jauh lebih besar dari dosa Yudas. Karena itu sih orang ajar kita. Berapa kalinya kan? Kali. 7 sudah saya 7 kali. Kalau 3 lagi itu 3 kali di saat yang sama di halaman Imam Zakaryas. 4 kali. Waktu Maria Magdalena, murid pertama yang ngecek kubur ini kosong. Masih ingat dia lari kembali ke kota. Itu saudara saya. Maria ibu Yesus mendengar berita dari Maria Magdalena. Diajak teman murid-murid perempuan untuk ngecek kubur. Gak ada yang bisa balik. Balik Maria ibu Yesus ke kota. Terus tidak percaya. Berapa kali? 5. Yang keenam, 2 murid kecewa pulang kampung ke Emmaus. Sama Yesus, kaget mereka. Wah, itu Yesus. Terus percaya? 6. Jangan kasih nama Petrus. Ganti nama. Lanjut. Yang ke-7 kali ini fatal. Dia kembali dengan Tabita. Yohanes 21. Tapi di Lukas 5, begitu yang namanya Simon yang mujizat ikan begitu Pak, dia tersungkur. Lalu Yesus berkata, hari ini namamu Petrus, kamu bukan penjara ikan tapi penjara manusia. Itu
bisa kembali Natal. Nah, saya mantan guru sekolah minggu, saya jelaskan jadi begini ya. Petrus itu nggak jujur. Rupanya orang dan jalannya wajah anak ya. Betul nggak? Kalau sampai dia bisa kembali ke profesi yang lama, berarti dia masih simpan loh pakai gelang itu. Kalau dia buang, nah tolong kepada jemaat kita yang mantan narkoba, mantan judi, mantan mabuk, mantan apa saja, suruh buang barang yang lama. Karena kalau kita lemah, dia bisa ambil lagi itu banyak. Nah itu pertama terus maka itu pertama kali bertemu setelah kebangkitan, ini templakan hebat. Simon anak Yunus. Itu Petrus tertenggelam. Loh, kok dia ambil nama aku? Padahal dia ganti namaku. Itu pertobatan. Itu cara kita menghadapi jemaat yang jengkel, yang sabar. Amin. Dan kita doa, mau seperti Yesus. jadi sebabnya orang yang buat kita cepat jadi sama seperti Yesus. Loh, kalau percaya, maka itu balik-balik sikap kawat itu. Kita ini barang kotor atau barang bersih? Kotor. Untuk membersihkan barang kotor itu pakai sikat gigi atau sikat kawat? Sikat kawat. Jawab, pakai sikat gigi atau sikat kawat? Nah, itu sudah sikat kawat kita. Oh, belum lagi bukan cinta juga. Amin. Jangan diusir, kita perlu dia. Jadi amin ya. Ini firman luar biasa. Kembang batuan kompak suami istri terima mereka menjengkel dan dijemah. Amin. Doa bukan doa yang negatif ya. Maka, oke. Saya beri ilustrasi tentang Simon ini. Itu terperahkan Simon ada Yunus apakah kau mengasihi aku? Petrus ini panas gelisah, macam tujuh kali jenuh dan penyesalan itu kurang-kurang. Dia jatuh dalam dosa ngajak saudara-saudara. Betul, Yohanes diajak, murid-muridnya diajak, mau diajak ke Simon ini ya. Karena logikanya, kalau kita Yesus dan punya murid yang kita tolong, balik didik kita sampai 7 kali nggak percaya. Ketemu pertama kali, kira-kira kita apa? Ayolah, Yesus maksud kita apa ini murid satu ini? Kalau saya benar belajar betul. Injil Markus menulis sumpah aku pernah kenal orang ini. Itu Markus. Pakai sumpah. Rasanya kan. Tapi pertemuan pertama setelah kebangkitan Yesus, Petrus diganti Simon diganti Petrus balik ke Simon dapat tugas terimakan doa-doa. Saudara tahu posisi wakil Yesus. Kan dia mau respon. Siapa penggantinya? Siapapun. Dia pilih Petrus. Muridnya gagal. Tapi ya kami. Maka itu kalau ada Yudas, ada Petrus di gereja kita, baik-baik. Amin. Karena kita butuh mereka. Haleluya. Jadi biarkan sikap kawat itu ada. Kalau kita sudah bersih, sikap kawatnya menjadi
sendiri. Amin. Itu cara Tuhan Yesus. Amin. Nah, maka itu suami istri, ayo kompak, ayo bersatu. Suami mikir apa? Istri harus. Suami mikir apa? Istri harus. Suami mikir apa? Istri harus dukung. Karena otaknya cuma satu. Jangan punya otak. Istri cuma punya perut. Maka itu sekarang penting sekali dalam hidup pernikahan kita. Kita menggunakan hukum kesatuan. Efesus pasal 5 mulai ayat 22. Ini Aquila dan Priscilla. Judas-judas sekitar kita jadi diusir karena mereka akan menjadi sekakawan untuk membersihkan kita sama seperti Yesus. Itu mau simbol ini jadi tulis saat Efesus 5 mulai 22. Judulnya dari kitab saudara. Judulnya ya dari itu. Efesus 5 apa? Baca judulnya saya minta. Bukan, ya. Judulnya perikopnya. Hidup sebagai bukan pasal 5 ayat 22. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bukan uang, bukan fasilitas dasar hidup suami istri, tapi kasih. Maka kalau suami istri seperti Aquila Priscilla yang hebat dalam menginjil, selalu hidup penuh kasih, jemaat aman. Karena melihat hubungan suami dan nangis. Begini kata Tuhan. Hai istri, huruf U pertama harus jadi A. Istri masih suka tanduk suaminya, itu kepalanya belum dipotong. Kan tanduk di kepala, masih tanduk di pangkal. Apa untuk mengerti firman? Saya cuma tanya, ada nggak istri suka tanduk suaminya? Banyak. Nanti waktu menikah berbohong kepala, tanduk masih ada. Kenapa tadi? Sini tidak ada. Sini ada. Oke, kita tulis saja ya. Hai siapa? Mengapa diberi yang pertama dapat perintah adalah istri? Karena dia dua contoh keluarga pertama. Istrinya, istri Adam, istri Hawa. Itu masalah. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Suami, tuntutan kita menjadi suami itu harus seperti itu. Selama suami tidak hidup takut akan Tuhan, maka istri akan bermasalah. Oh, ini tidak benar. Saya dulu. Selama suami tidak tunduk takut akan Tuhan, istri akan bermasalah. Jadi di sini istri berkata merdeka, tapi dituntut adalah suami, bukan istri. Saudara, dimanapun juga, dimana orang sakit, setelah diperiksa badannya, ya, MRI, foto, endoskopi, semuanya nggak ditemukan penyakit, maka dokter
itu kita dulu kerjasama harus mereka dengan Kristen lain. Amin. Mereka berusaha. Jadi nggak bisa saling nyalakan, saling menandang. Karena kita cuma tidak tahu cukup terus begitu. Pernah tahu sakit Parkinson? Kalau kerja dengan begitu, goyang mau. Ada? Nah, ada ilustrasi. Ada saat malam kerja sama Kristen, kerja di sebuah mall di Jakarta. Setiap Sabtu, Minggu, Sabtu ini selalu melihat ada kakek nenek mesra. Kakek itu kalau jalan dan neneknya mesra. Setelah berminggu-minggu, akhirnya satu ini nggak paham. Ingin dekati kakek nenek yang harmonis, akrab, mesra sekali. Karena yang adegan itu tiap akhir minggu. Akhirnya kenalan, kenapa kakek bisa begitu mesra? Kakek jawab, ini bukan mesra. Kakeknya suka belanja, harus pegangin terus. Jangan marahin saya, jangan baca. Jadi istri dalam hukum yang pertama, yang ketiga, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala gereja, dia yang menyelamatkan tugas suami. Saya kalau sering pranikah, pengantin calon pengantin pria lebih banyak saya beri pesan karena menjadi suami itu berat. Jadi suami jauh lebih berat daripada jadi presiden. Kenapa? Karena presiden bisa pensiun. Suami bisa pensiun? Maka itu suami itu menyelamatkan. Orang Tionghoa punya pepatah, ikan itu kalau busuk pasti kepalanya. Jadi betul. Banyak muda-muda kalau busuk. Maka ingat dari sesi pertama, siapa sasaran tembak iblis? Kepala. Ayo kita jaga suami-suami. Ingat tadi, kalau saya lanjutkan dikit, Musa tiap kali angkat tangan, setan kalah. Nah, ia diincar oleh iblis. Sejak saya mengerti 1 Timotius 2 ayat 8, anak-anak sering sakit. Ada tuh pada anak sering sakit. Ketika anak pertama bersungguh muncul dan terus periksa suami. Selama suami takut akan Tuhan, tangannya bersih, tidak najis, tidak ada kemarahan, tidak ada perselisihan, warga kita aman. Maka itu untuk ngecek warga tidak aman, cek suami. Bagaimana akhir-akhir ini hidupmu kudus atau tidak? Mazmur 128 ayat 3. Coba kita. Mazmur 128 ayat 3. Nanti kita kembali ya ke ayat Efesus 2. Mazmur 128 ayat 3. 128 itu 28. Mazmur 128. Ayo baca dan kita belajar. 1, oh iya. Ayo baca. Istrimu. Berarti ini bicara soal siapa?
dan anak-anak kita seperti tunas zaitun sekeliling meja. Jangan anggap enteng anggur dan minyak zaitun. Kita buka Mazmur 104 ayat 15. Apa fungsi anggur dan apa fungsi minyak? Ini keren sekali. Dan anggurnya baca anggurnya menggunakan hati manusia. Siapa anggur tadi? Istri. Saya mau membuktikannya. Ini luar biasa firman Tuhan. Kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, entah rumah mewah, rumah kaya, rumah sederhana, maaf, rumah itu bersih atau rumah itu berantakan, maaf, langsung kita mikir tentang siapa? Aneh bukan? Loh, iya atau tidak? Ini ayatnya. Istri itu sumber sukacita hati. Oh, yang aneh istri-istri yang sakit. Betul. Maka itu bagaimana suasana rumah istri yang jadi sasaran. Ini firman. Tapi ingat, istri seperti pohon anggur. Saya tidak tahu di Sulawesi Barat ada pohon anggur banyak. Anggur itu kalau tumbuh harus perlu apa? Penyangga. Beda dengan pohon mangga. Tiang anggur kokoh, maka ada badai sekencang apa, anggur tetap aman. Siapa penopang pohon anggur? Nah, ini rahasia. Suami itu wakil Tuhan. Ingat Efesus 5 tadi. Jadi kalau kita para suami takut akan Tuhan, hidup kita benar, tangan kita bersih, tidak ada melukai istri sedikit pun, istri kita benar. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Ini saya kalau konseling pernikah sangat salah. Istri merasa aman karena suami uangnya banyak, itu salah. Istri harus aman ketika tahu suaminya takut akan Tuhan. Karena suami yang takut akan Tuhan itu dipercaya istri dan dihormati anak-anak. Suami yang takut akan Tuhan artinya yang tidak berbuat dosa. Kita baca ayat 1 dan 2 Mazmur 112. Oh, sebentar. Yang membuat muka berseri karena minyak. Ingat siapa minyak tadi di ayat 3 Mazmur 128? Anak-anak. Jadi itu ada nggak anak-anak yang membuat murah wajah orang tua? Ada. Nah, itu penyakit dalam hidup. Ketika suami tidak takut Tuhan, istri bukan sumber sukacita, anak-anak bukan sumber wajah berseri, tapi kebalikan. Ingat tadi Efesus 4, jangan menghinakan setan di rumah. Hebat kesambungan semua. Sekarang ayat 1 dan ayat 2 Mazmur 128. Terima kasih. Ayo Mazmur 128 ayat 1 dan 2. Judulnya ada kita coba. Berkat atas rumah tangga. Kita kan menemukan siapa kunci berkat atas rumah tangga. Nyanyian sejarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akannya, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Nah, kita belum tahu siapa orang ini, tapi sudah ada syarat. Yang takut akan Yahweh Tuhan, artinya hidup tidak berdosa, takut berbuat dosa, dan itu yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Ayat 2 diulangi. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Kita belum tahu siapa. Ternyata ayat 3 yang menjelaskan siapa orang ini. Ayat 3,
juga adalah istri yang aman. Saya kalau berkati pernikahan, salah satu yang saya minta pengantin laki berkata, aku terima kamu istriku, gemuk maupun halus. Karena ada suami jahat, nggak mau istrinya gemuk, disuruh langsing. Ada suami seperti itu, laporan saya. Ini suami kurang ajar, menyiksa istri. Dengar ya bapak-bapak, hormon laki atau hormon perempuan yang melarnya cepat? Perempuan, karena perlu untuk hamil dan melahirkan. Maka itu kalau suami-suami nyiksa istri suruh langsing terus, laporkan saya doakan biar suaminya hamil. Subur itu kesannya apa? Jangan tolong jangan taruh dulu. Karena surga pintunya sepi. Kalau orang gemuk masuk surga sendiri. Kemudian di belakang kita ada di dapur. Saudara ini mau berubah. Amin. Jadi kunci berkat di tangan suami, kunci sukacita di tangan istri, dan anak-anak itu jadi obat. Kalau suami takut akan, dia ingin bersekolah. Baik itu kalau konsep pranikah, ya suami kita, calon suami kita cek berubah, ini tanggung jawab. Mungkin sesuatu yang dia kasih Indonesia berkati pernikahan, menganggap dunia harus berani berkata, kalau aku selingkuh, aku mati. Kenapa? Karena sasaran tembak iblis. Ingat saudara, begitu seorang pria sudah mengucapkan janji nikahnya bahwa dia menjadi suami yang takut Tuhan, suami yang begini, suami yang begitu, detik itu juga surga melantik laki-laki berbakat suami. Suami itu bukan sebutan, suami bukan benar, pakat. Apa kata suami? Mewakili Yesus. Dan saya tidak suka ada Yesus di rumah. Betul? Karena saya tahu ada mereka di rumah. Dan untuk mengusir Yesus bersama suami, tolong kami. Berapa waktu kemudian istrinya melahirkan. Detik pertama laki-laki yang punya pangkat suami yang mewakili Yesus tiba-tiba dengar kali detik itu juga orang yang sama menerima mandat mewakili Bapa di surga. Dengan dua posisi ini setan gak suka. Saya tunjukkan dua ayat. Ternyata dunia musnah. Malaikat 4 ayat 6 multimedia. Dunia musnah itu hanya ada satu tulisan di satu-satunya buku, yaitu Alkitab. Tidak ada buku lain, Malaikat 4 ayat 6. Tidak ada buku lain yang bisa mengamalkan, menubuhkan bagaimana, kapan, kok bisa dunia musnah kecuali ayat Malaikat 4 ayat 6. Istri sungguh sukacita yang memperhatikan suasana rumah, amin. Udah, Malaikat 4 ayat 6. Udah, ini ayat terakhir perjanjian lama. Maka itu ayo suami istri kita semua menyatakan surga. Oke, baca kitab saudara. 1, 2, 3. Kaya dan
Perjanjian Lama tidak mempersiapkan gereja. Ayat terakhir Perjanjian Lama tidak mempersiapkan datangnya Yesus. Tapi ayat terakhir Perjanjian Lama bukan itu. Ya, malah dipakai. Oh, maaf. Berarti ini maaf, nggak usah sibuk. Berarti program yang lama. Pertama kali ada program kita di komputer, nanti pakai nama kita. Oke, nggak usah dicari. Nggak apa-apa, ibu bapak di atas. Stop. Berarti itu program komputer. Aneh, tidak ada. Jadi yang menyebabkan bumi bisa musnah bukan perang nuklir, bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan corona, bukan AIDS. Ketika ayah-ayah tidak bertanggung jawab untuk hidup anak-anak. Ketika bapak-bapak melukai anak-anak, musnah bumi. Nggak cuma hancur. September 84 tanggalnya saya mendapat pewahyuan ayat ini, dan itu merubah pelayanan saya sampai sekarang. Saya sudah tahu lama ayat ini, cuma saya perlu tahu ini kronologis. Perhatikan ya, tahu urutan terjadi secara urutan waktu. Perjanjian Lama itu dimulai di kitab Perjanjian Baru dimulai di kitab apa? Nah, itu tulisan. Tapi kronologis bukan Lukas. Lukas. Waktu Gabriel datang menemui imam besar Zakaria, masih yang sedang bertugas. Masih ada. Jadi Perjanjian Baru dimulai dengan Injil Lukas, bukan Lukas. Ini kan saya bicara urutan waktu. Saudara, tahu sejarah Malayaki mati, Israel tidak punya nabi lagi. Masih ingat berapa tahun? Berapa ratus tahun? 400 tahun. Nah, suara Tuhan yang pertama hadir setelah Malayaki itu Gabriel kepada imam besar Zakaria. Nah, jarak Malayaki ke imam besar Zakaria itu 400 tahun. Saya meraung. Kenapa? 400 tahun yang lalu Tuhan berfirman terakhir kali, buat hati bapak-bapak bertobat untuk mengasihi anak-anaknya, supaya anak-anak bisa mengampuni bapak-bapak. Kalau tidak, apa tetap datang. Yesus berkata, apa tetap datang, tapi untuk memusnahkan dia nggak bicara sama sekali. 400 tahun bukan Lukas 1:17. Itu menakutkan. Bayangkan kalau ada seorang ayah, seorang pemimpin bicara kepada anak buahnya tegas, ini sebulan tidak ngomong lagi. Pemimpin ini malah bicara lagi sebulan kemudian, tapi kalimat yang sama yang diucapkan di sebulan yang lalu. Artinya apa? Belum dilakukan. Betul. Apalagi mendendam amarah. Bayangkan, baca Lukas 1:17. Oke, kita sudah 1, 2, 3. Sama nggak dengan ayat? Sama. Tapi kalimat berikut beda. Terus? Ulang-ulang, saya sadar. Membuat hati bapak-bapak daripada anaknya. Terus? Dan hati orang-orang durhaka. Ini dia. Anak-anak yang disakiti hati bapaknya itu jadi durhaka.
Ayo kita masih ingat waktu masih kecil. Mama kita bisa salah nggak kepada kita? Bapak kita juga bisa. Tolong ingat, anak-anak lebih cepat memaafkan mamanya atau bapaknya. Ternyata di hati anak-anak itu ada firman yang tertulis. Mama, silakan salah, kami maafkan. Tapi jangan bapak yang salah. Wih. Jadi menjadi suami itu sudah berat karena mewakili Yesus. Menjadi ayah ternyata lebih berat, mewakili Bapa di surga. Maka itu dengan pengertian ini sehingga calon pengantin pria harus berani berjanji selingkuh. Kalau saya ajari anak-anak gadis, tolong ya Bapak Mama ajari firman ini untuk anak-anak. Jadi gadis-gadis sebelum final untuk menikah, tanya cowokmu, nanti kalau kita menikah, kamu berani jadi gak selingkuhan? Kalau cowokmu, kita menikah gak jauh selingkuh. Betul? Kalau kita gak mau selingkuh, harus berani ngomong. Maka itu saya dikenal pendeta sadis di Indonesia. Kalau nggak mau ngomong itu nggak usah kita cari orang sebenarnya. Karena wakil Yesus dan wakil Bapa. Amin. Setelah pikiran orang durhaka berbalik, lihat kalimat terakhir Lukas 1:17, bukan hukuman tapi harapan. Atau dari depan 1, 2, 3. Ya, Oke, ulangi kalimat terakhir dan demikian 1, 2, 3. Nah, setelah gereja berhasil memulihkan hati ayah-ayah untuk mengasihi berdamai dengan anak-anaknya, maka lahirlah umat yang layak dari umat yang Tuhan. Karena ada umat yang layak, Yesus tidak memusnahkan bumi. Itu cara mereka. Jadi bayangkan 400 tahun diam. Tuhan bicara lagi 400 tahun kemudian dengan firman yang sama, tapi akhirnya. Maka itu kalau di gereja saudara ada banyak anak-anak terluka karena kekurangan ajaran Bapak, selamatkan. Kasihani mereka. Ayat kedua, Kolose 3:21. Nah, setelah kita tahu Lukas 1:17, maka cara baca Lukas Kolose 3 beda. Coba lihat Kolose 3:21. Oke, baca kitab saudara. 1, 2, 3. Hai bapak-bapak, bukan mama, janganlah sakiti hati anakmu, supaya mereka jangan jadi anak durhaka. Tolong catat, semua kita pasti ingat. Mama yang salah kepada anak itu nggak bisa melukai hati anak, tapi bapak yang salah luka hati anak. Jauh betul nggak? Seorang anggota dari Amerika namanya Edwin Lewis Cole memberi 3 ranking. Kapan, bagaimana bapak bisa nyakiti hati anak sampai jadi durhaka? 1, ketika anak melihat bapak yang menyakiti mama, itu anak sakit betul. Karena bagaimanapun juga anak lebih memang lagi. Sakit bagi anak. Kalau suami yakin istrinya dan anaknya. Dari ayat ini saya menemukan walaupun gak banyak, jangan kalau ada anak-anak berkata begini, anak-anak
bawah 10 tahun awal belasan, tunggu aku besar. Tahu kan? Apa? Dia mau balas dendam. Saudara jangan tertawa, ini setan. Tunggu aku besar, itu mengerikan. Ini anak bisa jadi penghuni. Ranking kedua, bapaknya hati-hati anak. Kalau kita janji, setuju? Janji ayah pada anak itu janji mati. Ketika anak-anak di bapak bilang aku nak, bapak guyon, sakit itu lagi. Ranking 3, kapan bapak melupakan hati? Ketika pilih kasih bapak yang gak adil. Sakit gak ada kalau dibedakan? Catat. Maka itu di gereja jangan cuma pasukan raka dia setuju saya pengalaman fakta sehari-hari yang semua dibahas di Alkitab. Maaf, dari sesi pertama, sesi kedua saya nggak pakai buku lagi, saya pakai Alkitab. Dan contoh-contoh yang ada di hidup saya. Maaf, saudara belajar teologi, belajar, tapi jangan dibawa untuk khotbah. Kalau kita khotbah pakai teori logika teologi, maka jemaat itu dengan alis yang naik dari yang menurut. Kenapa? Karena teologi itu sejajar dengan biologi, antropologi, ideologi, psikologi, logika. Jangan bicara, saya mau cerita saja. Jadi saya ngajar satu jam, saya berapa? Tidak. Bahkan ingin tahu lagi, tapi saya harus buru-buru. Kenapa bisa semangat ini? Karena saya tidak khotbah ilmu. Saya sampaikan kehidupan yang dibutuhkan oleh semua orang. Amin. Sampaikan. Ingat ya bapak-bapak, jika ini jangan kita lakukan di rumah supaya anak-anak nggak buka hatinya, sehingga nggak jadi anak-anak durhaka. Mau berubah? Supaya bumi jangan rusak. Ini hukum yang luar biasa. Bapak seperti ini, anak-anak jadi anak yang manis, obat di rumah kita. Pohon zaitun di kita. Efesus 5, ayo cepat. Ayat berapa tadi terakhir? Ayat 2, cuma 24 saya. Coba lihat 24. Ayo coba. Nanti ada tanya jawabnya. Panitia ini makan dulu atau sambung? Makan dulu atau sambung? Oke, tambah semangat. Efesus 5, 24. Karena itu, sebagaimana cuma tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu berapa? Semua. Pasti ada pertanyaan. Ya tapi bagaimana kalau suami kami itu nggak takut Tuhan? Kita buka 1 Korintus 11 ayat 3. Ada jawaban semua. Kalau suami nggak takut Tuhan, ini jawabannya 1 Korintus 11 ayat 3, bukan ayat 23. Tetapi aku mau apa? Supaya kita semua bagaimana mengetahui satu yang kepala dari suami. Kepala dari suami ialah Kristus. Kepala dari istri ialah laki-laki, suami. Dan kepala dari Kristus ialah Tuhan. Kalau kita susun urutan, nomor 1 siapa kepala?
Tuhan. Tuhan memberi otoritas ke suami, ini das. Saudara, ini hukum ketat. Lihat negara-negara yang presidennya suami yang berwibawa, bukan suami yang takut istri. Negara itu apa? Ya betul. Maaf. Gereja yang gembala yang takut Tuhan. Karena tidak sedikit ibu gembala jadi gembala. Suka ngatur ini, ngatur itu. Karena ibu gembala merasa suamiku kalah pintar dengan aku. Ini rusak. Maaf ya ibu. Walaupun secara pendidikan istri lebih tinggi, istri S3, suami S3 lulus. Misalnya, gaji istri lebih tinggi daripada gaji suami. Tetap kepala kita adalah suami. Istri yang menghormati suami itu saya waktu itu tercatat di Amsal 31. Istri yang menghormati suami ditulis oleh Amsal 31 dari ayat. Maka suami yang dihormati itu berbangga. Jadi menjaga wibawa suami sebagai kepala itu takutnya istri kepada Tuhan. Tapi jangan lupa suami harus jadi seperti itu. Kalau istri kita, jadilah tiang pohon anggur yang kokoh. Jangan suka goyang istri muslim. Tapi kalau leher jangan goyang terus. Kalau hebat yang bermata. Ini semua ada. Jadi wibawa otoritas bukan di tangan presiden, di tangan guru, di tangan gubernur, di tangan suami. Ini ayat dari suami turun ke istri. Nah sekarang seperti hierarki Indonesia. Kalau ada bupati yang diganggu terus oleh gubernur, bupati nggak usah macam-macam, laporkan ke kepalanya gubernur. Presiden. Istri yang diganggu suami nggak usah pusing, laporkan ke kepalanya suami. Ingat, ada contoh istri setia, istri tunduk, istri hebat, tapi suaminya beban seperti namanya nabal. Gak lama mati suaminya. Kita buka 1 Petrus 3 ayat 7. Maaf ya, ini janji Tuhan 1 Petrus 3 ayat 7. Istri-istri, jangan takut suamimu gak takut Tuhan. Laporkan, diam saja. Demikian juga kamu, siapa? Hai, saya suami-suami. Ada suami-suami. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang terpilih mas kamu. Jadi kalau ada suami nggak bijaksana, awas. Oke, saya baca dulu ayat 1 Petrus 3 ayat 1-nya ya. Ayo bacanya 1, 2, 3. Demikian juga kamu. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara suami yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Oh, pegang janji ini para istri, sekurang-kurang ajarnya sejajarnya suami. Kalau istri tetap takut Tuhan, Tuhan akan urus suami. Dia bisa urus ayat 7.
Hidup dalam kebijaksanaan istrimu sebagai kaum yang beriman. Hormatilah Hormatilah tubuhmu suami sebagai utama pewaris dari kasih karunia yaitu jadi istri yang dikatakan kasar oleh suami tunggu saja supaya doa suami apa kata lain doa dalam istilah gereja nafas. nafas. Jadi kalau ada suami-suami bungis nggak takut Tuhan, tapi istri yang takut Tuhan dia akan kena asma. Bukan saya. Maka itu istri santai-santai. Suami itu kurang ajar santai-santai. Dengan asma sebenarnya. Ini kita terganggu nggak? Aman. Ini cara kita lihat hati-hati. Ada menyenangkan. Maaf ya karena bantuan. Kalau kita khotbah seperti ini, cuma hidup saya kita ganti. Maka itu jangan pakai logika teolog. Kita jadi rumit, diletakkan rakamnya tahun berapa di masa ini katakan kamu disana. Setuju? Sampaikan sebagai bahan kehidupan sehari-hari. Sejarah perlu kita tahu, latar belakang kita tahu, hanya untuk pengetahuan, bukan untuk dihidupi. Ngapain kita hidup sejarah? Kita cuma tahu. Terus harus tahu bahasa aslinya. Tuhan itu tidak minta. Semua agama harus menggunakan bahasa asli dari agama itu. Maka itu tidak universal. Kalau kita universal, karena bahasa semua bisa dipakai. Amin. Itu belajar teologi boleh, tapi nggak usah terlalu kencang, santai-santai. Karena teologi nggak bisa dipakai untuk pusing terdengar. Nenek-nenek kakek-kakek tidur mereka. Kalau gini kan orang semangat nih. Jadi sampai orang siap jadi akhirat Kristen. Harmonis. Injil diberitakan. Tepuk tangan buat diri sendiri. Mudah-mudahan kita semua ini waktunya. Pak Roni mau jujur jawab.